Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Cendekiawan Budi Wicaksono, NIM 180 51 20 40 70. Kali ini saya akan mewakili kelompok saya untuk menjelaskan tentang algoritma DFS menggunakan studi kasus maze generator. Jadi dalam studi kasus atau contoh kasus maze generator ini saya akan menggunakan algoritma DFS untuk menyelesaikannya. Jadi untuk membuat labirin atau maze, adalah sebuah jalan berliku dan tempat-tempat jalan dan lorong yang simpang siur dipisahkan oleh tembok. Labirin ini sering dijadikan permainan dalam puzzle. Jadi untuk algoritma DFS untuk membuat maze atau labirin seperti ini, pilih sembarang sel yang dilakukan sebagai X dan ditandai sebagai sel aktif dan visited atau telah dikunjungi. Jadi selama ada sel yang belum dikunjungi atau unvisited cells, maka jika sel aktif berlakukan X, maka tetangga T memiliki maksimal 4 buah kanan kiri atas dan bawah yang belum dikunjungi, maka pilih acak salah satu T, lalu push T ke dalam stack S, kemudian hapus dinding pemisah antara sel X dan T, kemudian tandai T sebagai sel aktif dan visit atau telah dikunjungi. Kemudian selain itu, jika stack S tidak kosong, maka pop dari stack S ditandai keluaran pop sebagai sel aktif. Selain itu, maka pilih acak sel yang belum dikunjungi dan tandai sebagai sel aktif dan visited. Oke, next. Kemudian ini adalah keadaan awalnya. Semua masih kosong dan masih belum tergambar. Oke, kemudian di sini kita memilih sembarang teks atau sel. Kita memilih sembarang teks atau sel X yang ditandakan X ini. Tandakan X ini. Lalu dari sembarang sel dan tandai sel aktif, maka C4 sel C4 akan menjadi aktif dan dipush ke dalam stack. Kemudian C4 akan digenerate untuk mendapatkan T, salah satu dari 4 T ini. Oke. Mendapatkan 4 buah T, yaitu T1 di sel C2, lalu T2 di sel E4, T3 di sel C6, dan T4 di sel A4. Oke. Untuk kali ini visitednya adalah C4 karena X di sini menempati sel C4. Next. Kemudian pilih sembarang T. Kita memilih terserah mana yang akan kita pilih. Misalnya di sini memilih T1, kemudian dari T1 ini dimasukkan ke dalam stack. Jadi di sel C2 dimasukkan ke dalam teks. Dimasukkan ke dalam stack. Lalu X di sini sel aktif masih di C4. Kemudian di T ini kita milihnya ke misalnya adalah C2. Kemudian di antara kedua sel ini, antara C2 dan C4, terdapat satu tembok yaitu C3. C3 ini akan sebagai pemisah antara T1 dan C3, yaitu C2 dan C4. Kemudian ketika X berpindah ke T1, maka C3 ini akan terhapus, temboknya akan hilang dan akan dimasukkan ke daftar visited atau sel yang pernah dikunjungi. Ini adalah tampilan setelahnya. Jadi untuk stacknya akan dimasukkan C2 dan C4 yang tadi sudah divisit di sini dan di sini. Lalu kemudian visitednya ada C3 karena C3 dilewati oleh T atau
dilatih oleh sel aktif, dan kemudian T di sini kosong karena tidak memilih T lagi. Kemudian menggenerate sel aktif T2 untuk mendapatkan T. Kita menggenerate T2 ini yang baru setelah dipilih dari proses sebelumnya, lalu didapatkan dua buah T lagi, jadi ada T3 dan T4. Kemudian pada sel A2 itu adalah T4, dan pada sel E2 adalah T3. Oke. Kemudian kita akan memilih T4, kemudian kita push T4 ini ke dalam stack dan hapus dinding pemisah antara X dan A2 atau T yang dipilih, yaitu B2 di sel B2, lalu tandai T4 sebagai aktif dengan warna yang berbeda ini ya, lalu dimasukkan ke visited, lalu bagian yang terhapus B2 yang tadinya ada tembok pemisah dimasukkan juga ke visited. Di sini stack masuk ke A2, masuk ke visited, ke stack dan T karena dipilih, kemudian jadinya adalah seperti ini. Di B masukkan ke dalam visited, begitu pula A2 karena dilewati oleh sel aktif. Oke. Kemudian proses ke-6, generate sel aktif A2. Lalu untuk mendapatkan T lagi, kita generate-nya itu generate sel aktif lagi, didapatkan satu buah T lagi, yaitu pada T3 pada sel A4. Kemudian T3 kita mempush T3 ke dalam stack dan hapus dinding pemisah antara X dan T3. Oke. Kemudian pada dinding pemisahnya ini kita sama seperti proses sebelumnya, yaitu A3 akan dimasukkan ke dalam visited juga. Lalu sel aktif yang masih ada A2 akan berpindah ke A4 sebagai sel aktif atau T3. Jadi di sini hasilnya adalah A4 dan masuk ke stack A4. Dan ini adalah hasilnya. Jadi di sini A3 yang sebagai dinding pemisah sudah hilang dan dimasukkan ke daftar visited atau daftar sel yang pernah dikunjungi. Oke. Kemudian proses selanjutnya kita generate lagi di sel aktif yang ada pada sel A4 untuk mendapatkan T. Setelah di-generate didapatkan sebuah T baru lagi, yaitu T3 yang ada pada sel A6. Kemudian kita push T3 ini tadi ke dalam stack A6, yaitu kita masukkan ke dalam stack. Kemudian dan nantinya akan dimasukkan ke daftar visited. Bagian yang terhapus atau bagian dinding pemisah ini, seperti proses sebelumnya, akan dihilangkan dan masuk ke dalam visited seperti ini. Berbentuk pola seperti ini. A6 masuk ke visited dan di stack, dan T-nya kosong karena tidak ada yang T baru lagi yang sedang dicari. Oke, lanjut proses selanjutnya yaitu generate sel aktif di A6. Lalu kita mendapatkan 2 T antara T2 dan T3. Lalu pada sel A8 yaitu T3 dan sel C6 yaitu T2, kita pilih ke T2, kemudian kita push T2 ini masuk ke dalam stack C6. Lalu dinding pemisah yaitu B6 antara A6 dan C6 itu kita akan hilang dan B6 akan masuk ke dalam visited.
sini T6 sebagai T yang dipilih, yaitu C6. Sini akan hasilnya akan selanjutnya akan seperti ini. B6 dan C6 akan terpilih seperti ini. Kemudian C6 masuk ke dalam tag. Oke. Kemudian kita cari lagi T menggunakan sel aktif. Kita generate, lalu didapatkan dua buah T, yaitu T2 dan T3. T2 bertempat pada E6 dan T3 bertempat pada E8. C8 maaf. Kemudian kita push ke T3. Kita pilih T3 ke dalam stack, yaitu T8. Kemudian dinding ini akan dihapus dan pemisah ini akan dimasukkan juga ke dalam daftar visit, yaitu C7 akan masuk ke daftar visit. Oke. Tadi yang dipilih adalah T-nya adalah T3 di sel C8 dan C7-nya sudah hilang karena dimasukkan ke dalam visited. Next, generate sel aktif atau yang sekarang bertempat pada, maaf ini sebenarnya adalah C8, lalu pada C8 ini tadi C8 kemudian akan digenerate lalu mencari T lagi. Di sini terdapat 3T yang ditemukan, yaitu T2, T3 dan T4. T2 bertempat pada E8, lalu C10 ditempati oleh T3, lalu A8 ditempati oleh T4. Oke, kali ini kemudian kita pilih pada T3 yang kemudian akan menjadi sel aktif. Lalu dinding pembatas ini sama seperti sebelumnya akan dihapus dan dimasukkan ke dalam visited list. Untuk T yang dipilih adalah C10. Di sini C10 sudah masuk ke dalam tag seperti tadi. Lalu sel aktifnya sudah bertempat di C10 dan C9 dan C10 sudah masuk ke dalam list visited. Kemudian yang berikutnya adalah generate sel aktif pada C10 yang sedang ada di C10, mencari T lagi dan ditemukan 2T, yaitu T3 dan T4. T3 tempat menempati E10, lalu T4 menempati A10. Kemudian pada kali ini akan dipilih T4, yaitu posisinya pada A10. Jadi A10 dimasukkan ke dalam tag dan dipilih T-nya. Kemudian dinding pemisahnya yaitu B10 akan dihapus dan dimasukkan ke dalam visited list. Ini. B10 dan A10 masuk ke visited list dan A10 tetap masuk ke dalam stack. Oke, langsung ke tahap selanjutnya. Mengenerate sel aktif yang ada pada A10. Maaf ini sebenarnya A10 untuk mendapatkan T baru. Ditemukan di sini adalah T1 yang menempati A8. Kemudian pada A8 pilih T4, kemudian push lagi T1 atau memilih T1, kita masukkan ke dalam stack yaitu A8, lalu dihapuskan dinding pemisah antara X dan T1. Jadi A9 ini akan dihapus dan dimasukkan ke dalam visited list dan hasilnya akan jadi seperti ini, seperti S besar. A9 dan A8 masuk ke visited list dan A8 masuk ke stack. Oke, kemudian kembali lagi karena sel aktif tidak dapat digenerate karena di sini sudah pernah dijelajahi oleh sel aktif. Kemudian maka pop stack dan posisi sel aktif dikembalikan pada sel A10. Lalu di sini masih tetap A10 dan sebelumnya adalah A8 yang ada pada stack dihilangkan. Lalu T tidak dipilih karena tidak ada T yang dapat ditemukan. Jadi kemudian sel aktif tidak dapat digenerate lagi pada A10 karena sekitarnya sudah pernah
ditempati atau dilewati oleh sel aktif. Jadi akan dikembalikan lagi ke C10 ke sel sebelumnya. Jadi stack A10 di sini dihilangkan. Kemudian visited listnya masih tetap sama karena sebagai daftar riwayat sel mana selnya pernah menjelajahi ke mana saja. Oke, kemudian next step, karena di sini kita generate lagi dan sel aktif ditemukan adalah T2. Kemudian kita push T2 ke dalam stack dan menghapus dinding pemisah antara X dan T2 yaitu sel D10. Oke, dimasukkan ke stack D10. Lalu di sini ada dinding pemisah yaitu D10. T yang dipilih, yang di push T. Lalu kemudian hasilnya akan menjadi seperti ini. D10 masuk ke dalam stack dan visitednya D10 dan D10 masuk ke dalam daftar visited list. Oke. Jadi dari list angka-angka yang pernah list sel-sel yang pernah dijelajahi tadi tetap dilakukan seperti proses yang pertama sampai yang terakhir tadi hingga stack yang ada itu habis. Jadi stack yang ada pada di sini itu habis. Tidak ada stack lagi yang ada di sini nantinya. Stacknya akan kosong dan T-nya juga kosong karena tidak ada T lagi yang bisa dipilih. Lalu di sini akan di tiap jalurnya sel-sel yang pernah dilewati akan masuk ke dalam visited list. Di sini sudah saya listkan. Di sini nama sel yang tebal adalah sel yang pernah ditempati, sedangkan sel yang tidak pernah, yang tipis adalah sel yang dilewati sebelumnya. Jadi antara misalkan C10 antara C10 ke A10 ini dan ini. Tengahnya adalah B10 yaitu sel yang dilewati. Kemudian sama dengan kembalinya ke E10 ke E8. E10 ke E8. Jadi sini nanti akan hilang. Jadi mungkin itu cara penyelesaian DFS pada contoh kasus maze generator atau labirin ya. Jadi akan ditemukan seperti ini hingga tidak ada lagi yang bisa dijelajahi atau sel aktifnya di proses terakhir ini tidak lagi bisa mencari T karena untuk jaraknya satu kotak di sini. Kemudian di sini pun tidak bisa karena sudah mentok dan tidak bisa lanjut di atas sini karena pada posisi awal sudah tidak bisa menempati pada sel pertama, sel A sampai C di urutan pertama. Sekian penjelasan contoh kasus ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.